Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala na'maih. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi bi akmali risalatih Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabihi wa awliyaih. Bapak Imam, Ustaz Khalis, Ustaz Edi, dan seluruh pengurus dari PKI Masjid yang saya hormati, kemudian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kaya telah menganugerahkan kepada kita berbagai macam nikmat, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, hingga kita telah dapat hadir di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka kita melaksanakan ibadah kepadanya, terutama salat subuh secara berjamaah. Senantiasa sambil-sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh rangkaian ibadah yang kita buat dalam kehidupan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada junjungan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabat beliau sekalian. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Salah satu daripada isyarat dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam menegakkan syariat Islam, hal utama yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam meluruskan perilaku yang menyimpang dengan melakukan internalisasi daripada nilai-nilai Islam. Secara sederhana dapat saya sampaikan, internalisasi daripada nilai Islam ini itu sepadan dengan dakwah bilhal, menyampaikan sesuatu dibarengi dengan contoh secara langsung. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Shallu kama raaitumuni usalli." Salatlah olehmu sebagaimana engkau melihat aku salat. Dapat dipastikan ketika itu para sahabat hanya mengikuti gerak-gerik Nabi dalam salat, tanpa mengetahui apa yang menjadi rukun, apa yang menjadi wajib, sunat, ataupun syarat daripada salat itu sendiri. Baru kemudian sistematisasi daripada hukum itu muncul ketika imam-imam mazhab itu lahir. Perlu ada sistematisasi daripada segala macam hukum, termasuk hukum daripada sholat. Maka dalam konteks pendidikan, pengajaran pengetahuan dengan pola sistematisasi tersebut itu lebih dekat dengan ranah kognitif. Itu istilah pendidikan. Lebih dekat dengan ranah pengetahuan, ilmu saja. Sementara internalisasi nilai itu lebih dekat ke ranah afektif, pemahaman dan penghayatan, dan lebih dekat pula dengan psikomotorik atau pengamalan di dalam kehidupan. Maka oleh karena itu, kebanyakan daripada kita hari ini, kita mengetahui saja syariat Islam, kita mengetahui saja ajaran Islam, namun kita tidak memahami apalagi mengamalkan. Maka sejak syariat Islam itu dideklarasikan di Aceh, itu kita lebih cenderung kepada ranah kognitif, tapi tidak dalam ranah afektif dan psikomotorik. Rukun iman, rukun Islam, akhlak, dapat kita katakan itu 3 in 1 yang sudah kita ketahui sejak kita belajar di SD, kita belajar di sekolah menengah sampai dengan perguruan tinggi, apalagi ditambah dengan pendidikan majelis taklim dan seterusnya. Asumsinya hadirin, semua kita mengetahui ajaran Islam itu. Tapi muncul pertanyaan hari ini, kenapa ulama, pakar pendidikan, orang tua resah dengan kondisi masyarakat hari ini? Sementara kita mengetahui banyak tentang Islam, tapi banyak di antara kita yang resah, terutama orang tua, pakar pendidikan dan seterusnya, dengan kondisi masyarakat. Ternyata wilayah syariat di Aceh hari ini tidak menjalankan syariat. Tapi ternyata ada wilayah yang non syariat, mereka menjalankan syariat. Kenapa saya berani mengatakan ada wilayah non syariat menjalankan syariat? Mereka itu lebih memahami daripada kita nilai-nilai universal yang terkandung di dalam ajaran Islam. Saya sebutkan satu contoh saja. Sebuah kota di New Zealand, nama kota itu Auckland. Auckland itu kota pelabuhan internasional, terkenal ramai, dan hari ini luar biasa kemajuannya. Jadi kota itu diberi gelar dengan Zero Crime City, sebuah kota dengan jumlah kriminal yang zero. Di sana tidak ada perampokan, di sana tidak ada pencurian, di sana tidak ada perilaku barbar para pelajar yang sering mencoret-coret baju setelah lulus sekolah, apalagi tawuran. Apakah mereka itu wilayah syariah?
Mereka bukan wilayah syariah, tapi nilai universal ajaran Islam ini mereka terapkan di dalam kehidupan mereka. Kemudian ada lagi kota, dan ini saya baca dalam sebuah buku yang dikarang oleh Ahmad Fuhadi. Buku dia bestseller, buku novel petualangan spiritual dia. Dia singgah di sebuah kota di Saint Raymond, Quebec, Kanada. Yang membuat dia takjub Ahmad Fuhadi itu, dia mengarang buku Ranah Tiga Warna. Buku terakhir bestseller edisi cetakan yang ketiga tahun 2013. Dia mengatakan kekaguman dia yang luar biasa, di mana kota tersebut itu tidak ada sama sekali pencurian. Hidupan mereka tidak kaya, serba berkecukupan, tapi hidup mereka begitu tentram di sana. Yang sangat luar biasa, penghuni rumah itu tidak perlu lagi mengunci rumah ketika mereka keluar. Dipastikan tamu tak diundang itu tidak bakal masuk ke rumah itu. Man bak katanya, taboh mano leh bak lien bengah luhu tawo tan le. Ameng dipastikan hanya muwawah bak jurung. Langsung nggak ada. Ho yang angkut hop, ho yang cok. Apakah yang mengambil itu mengetahui bahwa perbuatan itu dosa? Mereka tahu agama melarang mencuri. Mereka tahu itu, tapi mereka tidak memahaminya, apalagi mengamalkan di dalam kehidupan. Maka kota Saint Raymond itu diberi sebuah julukan dengan kota zero crime rate, dengan tingkatan kriminal yang zero. Kenapa itu terjadi? Kenapa negara-negara, wilayah-wilayah yang non-muslim, non-syariah, tapi mereka mengamalkan? Artinya mereka memahami tentang nilai-nilai ajaran Islam itu yang mereka terapkan. Nilai-nilai yang universal. Artinya mencuri milik orang lain itu perbuatan zalim. Mengambil hak yang bukan miliknya itu perbuatan tercela dan bisa melunturkan kehormatan mereka. Itu nilai Islam, hadirin, yang mereka terapkan di wilayah yang notabene-nya bukan wilayah Islam, bukan wilayah syariat Islam. Maka ada ulama seorang, beliau pernah mengatakan, aku mendapatkan Islam di Eropa, namun aku tidak pernah mendapatkan Islam itu di negeriku sendiri. Itu pernyataan. Hadirin yang berbahagia, mengetahui itu sangat berbeza dengan memahami. Seperti orang mengetahui pentingnya olahraga. Orang mengetahui penting olahraga itu, tapi pada kenyataannya mereka tidak menghayati dan tidak memahami, apalagi melaksanakan olahraga. Kira-kira seperti itu. Jadi beda sekali konsep mengetahui dengan konsep memahami. Jadi kita selalu mendorong sebenarnya. Ketika kami pernah memimpin di Nasarat Islam beberapa waktu yang lalu, kami telah menyiapkan sebuah grand design. Grand design itu prioritas kami ketika itu fokusnya pendidikan. Ini untuk merubah mentalitas dan karakter kita muslim dari mengetahui ke memahami, itu mesti lewat jalur pendidikan. Tidak ada jalur lain. Harus melalui pendidikan. Jadi kami kemudian menyiapkan modul terutama kepada siswa menengah pertama dan atas. Malah kami sudah menyiapkan juga sampai ke perguruan tinggi. Modul. Kami kemudian menguji modul itu. Hingga datang ke sebuah wilayah di Aceh Singkil, kemudian Subulu Salam, juga ke Kabupaten Aceh Utara dan seterusnya hingga ke Teming. Kami menguji modul itu. Karena yang banyak practicing-nya, bukan teori. Ini kan teori, yang banyak kan teori yang disampaikan oleh pengajar, oleh guru kepada anak-anaknya. Sedikit sekali dalam konteks practicing, dalam konteks praktek. Modul itu kami siapkan, prakteknya itu lebih dominan daripada teori. Di dalam kelas kami memberikan penjelasan terkait dengan syariat Islam. Anak-anak kita luar biasa pengetahuan mereka tentang syariat Islam. Apalagi penguasaan daripada kanun-kanun, termasuk kanun jinayah hari ini. Mereka luar biasa. Kemudian kami persilakan mereka untuk keluar daripada ruang kelas. Kami berikan waktu setengah jam. Itu 40 menit lah lebih kurang. Silakan kalian buat apa saja selama 40 menit itu. Apa yang terjadi kemudian Bapak Ibu sekalian? Mereka itu berkhalwat. Mereka saling berpegang tangan, mat-mat muka dan sebagainya antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Artinya teori itu berbeda dengan praktek. Mereka begitu mengetahui akan syariat Islam, melarang akan khalwat, bermesra-mesraan dan ikhtilat dan seterusnya, tapi dalam prakteknya mereka melakukan itu. Artinya selama ini mereka hanya mengetahui tapi tidak memahami ajaran Islam. Itu persoalan kita hari ini. Maka oleh karena itu jangan lantas kemudian kita saling menyalahkan satu dengan yang lain. Nyetajak sosialisasi, hadirin, datamung dari satu kabupaten kita ke kabupaten yang lain. Masyarakat pada umumnya menyalahkan pemerintah. Selalu menyalahkan pemerintah. Pemerintah tidak becus lah, pemerintah tidak peduli lah, pemerintah tidak serius lah dalam konteks ini.
saya ingin mengatakan bahwa dan ingin saya luruskan dalam konteks dakwah sifatnya itu kolektivitas. Ajaran Islam itu kolektivitas. Maka ada tanggung jawab masing-masing kita hari ini. Tidak hanya pribadi dan keluarga, seluruh kita punya tanggung jawab dakwah dalam menjelaskan dan meluruskan perilaku yang menyimpang. Bukan hanya pribadi. Menyatakan dalam Al-Quran itu memang norma kolektivitas itu kentara di dalamnya. Keterpaduan ajaran yang menjelaskan tentang kolektivitas itu begitu jelas di dalam Al-Quran. Jadi kolektivitas tadi, jangan saling menyalahkan satu dengan yang lain. Tanggung jawab orang tua ada di sana. Tanggung jawab lembaga pendidikan juga harus berperan di dalam hal ini. Kemudian pemerintah juga harus punya andil yang luar biasa untuk memastikan masyarakat itu memahami syariat Islam. Jadi semua bertanggung jawab. Jadi kita jangan kemudian keliru memahami bahwa tanggung jawab anak itu hanya tanggung jawab orang tua. Maka konsep itu yang kemudian hari ini luar biasa berkembang seolah-olah anak ya kira-kira. Ada tanggung jawab kita untuk memastikan generasi Islam itu betul-betul memahami ajaran Islam. Jadi tidak hanya tanggung jawab pribadi, semua kita bertanggung jawab. Maka saling peduli dalam ajaran ini, dalam Islam ini saling peduli. Bagaimana kita kemudian mengurus keluarga kita, bagaimana kemudian kita peduli kepada tetangga kita dalam konteks mereka benar-benar memahami ajaran Islam. Pemalun tunggu dalam dakwah lun hanji lumak mik, hanji lu dengar tu podium, lumat mik lu dengar tu podium lu kamu kaget. Tugas dakwah itu tidak hanya pegang mik, berdiri di atas mimbar, merumpok saudara bak jurung, tetangga kita dan sebagainya, ajak mereka. Tajak masjid, tajak salat maghrib, ajak mereka. Ya, tajak. Ini tanggung jawab. Jadi itu tanggung jawab kita bersama, kolektivitas tadi. Jadi jangan saling menyalahkan. Semua kita bertanggung jawab untuk kemudian anak-anak kita betul-betul memahami syariat Islam, kemudian kita dorong mereka mengamalkan syariat. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ada persoalan spiritualitas kita selama ini. Spiritualitas ini mendukung untuk kemudian kita betul-betul bisa memahami syariat Islam. Maka untuk mendapatkan spiritualitas kita yang dalam, agar spiritualitas kita tidak kering, kita harus belajar ilmu. Semangat, spirit, dan dorongan kita menuntut ilmu hari ini di kota-kota luar biasa. Dan yang sangat menyedihkan, ironi kalau kita singgah di beberapa daerah, di kampung-kampung, itu kesadaran itu semakin memudar. Semangat itu semakin turun menuntut ilmu agama. Kalau dipastikan, kaya pesantren itu luar biasa di sana, di daerah-daerah kita, di pelosok-pelosok kampung. Tapi yang ya'bud, yang menuntut ilmu cuman orang-orang itu saja. Itu pun sudah sekitar 60-70 tahun ke atas. Anak muda, mereka sering nongkrong di warung kopi, sering nongkrong di kafe-kafe, menghabiskan waktu untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka dorong mereka menuntut ilmu. Dalam tanda kutip, dorong mereka, paksa mereka untuk belajar ilmu agama. Tungguan ulun menuntut ilmu umum bijak ba SMA, paksa mereka belajar ilmu agama. Maka lagi-lagi saya ingin menyampaikan, kurikulum kita, apalagi anak-anak yang belajar di sekolah umum, itu tidak mendukung untuk kemudian anak kita memahami syariat Islam. Kurikulum dalam pendidikan umum, pendidikan agama cuma 2 atau 3 jam dalam 1 minggu. Bayangkan saja, dalam minggu legium pendidikan agama di sekolah umum, SMP, SMA. Hari ini ada kegiatan ekstrakurikuler mereka yang dipastikan mereka tidak sempat belajar ilmu agama. Maka lagi-lagi saya ingin mengatakan dalam konsep grand design yang kami sampaikan, yang kami buat itu, kami menawarkan solusi untuk Aceh. Pertanyaan lun tuan uronyo memang lun hana lun tepu ka grand design dalam pelaksanaan. Setelah 2 tahun kita sudah meninggalkan lembaga tersebut. Jadi luar biasa. Grand design ini dibuat oleh guru-guru besar kita, oleh ulama kita. Itu luar biasa kalau ini diterapkan. Jadi kami menawarkan agar di sekolah umum itu ada pendidikan, ada pelajaran agama, terutama pokok-pokok syariat Islam 1 jam sebelum masuk ke pelajaran inti. Terus kepada SMP, sekolah-sekolah umum, SMK dan seterusnya. 1 jam sebelum masuk pelajaran inti, gurunya wajib mengajarkan pokok-pokok syariat Islam. Kita tidak mengadop cara Jepang, tapi metodologi pengajaran mereka yang kita ambil sebenarnya. Substansi pengajaran sangat berbeda dengan mereka. Orang mengatakan di Jepang, Pak, kenapa hari ini masyarakat Jepang di mana-mana mereka sangat mengindahkan budaya mereka. Oh mantan dia. Getanya na pemahaman keliru. Kalau sudah tradisional tidak modern. Menyegah cinta adat getanya bukan masyarakat modern. Orang yang mencinta adat itulah orang-orang modern sebenarnya. Saya keliru dalam pemahaman. Negara orang Jepang, uronyo dalam
zaman modern yang maju luar biasa, mereka masih mencintai adat dan budaya mereka. Itu yang membuat mereka maju hari ini. Sementara kita hari ini, kita melupakan adat budaya, sehingga kita ketertinggalan jauh luar biasa dengan daerah-daerah lain. Ini fakta yang terjadi di lapangan, di dalam kehidupan kita. Jepang hadirin, sebelum 1 jam sebelum masuk pelajaran inti, gurunya itu wajib mengajarkan kepada siswanya terkait dengan adat dan budaya mereka, kultur. Dan itu diajarkan terus-menerus 1 jam sebelum masuk pelajaran inti. Kenapa kita tidak mengadop cara ini dengan substansi pengajaran pokok-pokok syariat Islam? 1 jam itu bukan waktu yang lama sebenarnya. Daripada kalau kita bandingkan seharian mereka belajar, terutama di sekolah-sekolah umum, 1 jam kita ambil masa itu sebelum masuk pelajaran inti, kita ajarkan anak-anak kita pokok-pokok syariat Islam. Dari SD itu kita tanamkan sampai dia ke sekolah menengah atas misalnya, kita terapkan itu. Insya Allah mereka akan memahami syariat Islam. Maka saya tidak tahu apakah kemudian metodologi yang kita sampaikan ini diterapkan hari ini. Saya belum bisa memastikan. Karena saya sempat berkoordinasi 1 tahun yang lalu dengan beberapa SKPA untuk memastikan apakah metodologi ini bisa diterapkan atau tidak. Kemudian saya tidak tahu lagi apakah ini bisa dijalankan. Karena dari konteks legal formal, kurikulum ini memungkinkan diterapkan di Aceh dengan keistimewaan kita di bidang pendidikan. Cuman kadang-kadang dia termakut dengan undang-undang nasional. Kita ditakut-takuti dengan undang-undang nasional. Opposite lex spesialis dengan undang-undang tentang pelaksanaan keistimewaan Aceh. Kemudian kita undang-undang Kiblah 2006 tentang pemerintahan Aceh. Ada hal yang harus kita isi untuk implementasi daripada 2 kekhususan itu. 2 undang-undang yang luar biasa itu. Hari ini banyak sekali kekosongan yang kewajiban kita masyarakat Aceh mengisi kekosongan untuk implementasi keistimewaan terutama di bidang pendidikan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah 2 hal yang sangat penting yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini terkait internalisasi daripada ajaran Islam. Kita lebih cenderung kepada kognitif, kita lebih cenderung hanya mengetahui saja, namun belum maksimal, belum optimal untuk kemudian kita memahami, menghayati, apalagi melaksanakan, mengamalkan ajaran itu. Yang kedua, masalah spiritualitas kita yang hari ini mungkin masih kering. Jadi jalurnya adalah bagaimana kita semangat untuk menuntut ilmu agama. Karena dipastikan dengan jalur ilmu agama itulah kemudian spiritualitas kita, batiniyah kita itu kan kaya. Karena banyak hari ini karena spiritualitas yang kering, yang gersang, kita kaya tapi tidak bahagia. Banyak orang pakai mobil mewah, tapi mereka tidak ada kenyamanan di dalamnya. Kenapa? Persoalan spiritualitas kita yang mungkin gersang dan kering. Di berbagai kesempatan kita dorong agar kita selalu menuntut ilmu, termasuk ilmu agama yang sangat penting. Hadiri majelis ta'lim dan seterusnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan tausiah singkat ini bermanfaat. Hadanallahu wa yakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.